Salah satu agenda penting Patrick Kluivert sebelum nanti menjalani masa yang padat bersama timnas senior adalah mengecek perkembangan pemain lokal serta pemain muda. Dan kunjungannya ke TC Timnas U20 benar-benar cukup menyita perhatian, di mana Kluivert sepertinya serius ingin menyisipkan beberapa nama pemain U20 ke timnas senior sebagai bagian dari jangka panjang. Namun cukup disayangkan, dalam TC tersebut, nama Welber Jardim belum ikut bergabung lantaran masih menjalani turnamen di Jerman bersama tim junior Sao Paulo. Meskipun begitu, Kluivert sendiri yakin kalau Welber memang sosok pemain yang spesial, karena pastinya ia mendapatkan beragam informasi mulai dari data, tayangan video, dan lain-lain untuk menganalisis pemain 17 tahun tersebut. Dan bersama tim junior Sao Paulo, Welber memang terus menunjukkan perkembangan positif, sehingga wajar jika media-media di Brasil menjulukinya sebagai Neymar from Indonesia. Di sisi lain ada kabar soal Jesus, yang mana pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi, sepertinya benar-benar notice sama kapten timnas Indonesia tersebut. Hal itu tidak terlepas dari apiknya penampilan Jay di laga melawan Inter, kendati di laga itu Venezia kalah 1-0. Tentu tak sedikit yang berasumsi kalau Inzaghi mungkin akan benar-benar mengamati perkembangan Jay yang memang diincar banyak klub. Dan jika ia pergi ke Inter, maka Jay bisa mengisi peran dari Stefan De Vrij yang kini sudah berusia 32 tahun. Segala hal tentang Indonesia kini benar-benar ingin dipelajari oleh Patrick Kluivert. Jelas itu adalah sesuatu hal mendasar yang memang harus ia lakukan. Dan salah satu hal yang menurutnya penting adalah dengan memantau perkembangan pemain yang ada di Liga Indonesia serta memperhatikan para pemain muda. Nah, dalam salah satu agendanya, Kluivert berkesempatan untuk datang melihat suasana TC Timnas U20 yang akan main di Piala Asia U20 Februari nanti, di mana ia bertemu Indra Syafri beserta jajaran pelatih lainnya, serta menemui dan melihat para pemain. Tentu saja, Coach Patrick, begitu sekarang Mimin menyebutnya, ingin melihat daftar nama pemain-pemain yang dipanggil. Nah, di sana ia menyadari kalau masih ada satu nama yang belum ada. Yap, dia adalah Welber Jardim. Memang semenjak kualifikasi Piala Asia U20, Welber memang tidak ikut ke agenda Timnas U20. Awalnya memang cukup menyita kontroversi. Namun, setelah rangkaian penjelasan, pihak Timnas mengerti jika Welber ingin mengamankan posisinya di Sao Paulo dulu. Karena memang dalam waktu dekat, Welber akan jadi salah satu pemain muda yang dipromosikan naik ke level yang lebih tinggi. Dan Coach Patrick sepertinya juga mengerti akan hal itu. Yap, Welber sendiri kini sedang berada di Jerman untuk mengikuti sebuah turnamen. Bahkan di turnamen tersebut, ia sempat didapuk sebagai kapten tim. Tentu saja, hal tersebut sangatlah positif, yang mana artinya peran Welber di tim benar-benar udah dianggap sangat penting. Lebih lanjut di Sao Paulo, Welber menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Dan di sejak di Timnas U17 sampai U20 saat ini, Welber adalah salah satu pemain yang paling menonjol. Bahkan sejak di Piala Dunia U17 kemarin, Welber udah mencuri banyak perhatian. Karena ya emang secara kemampuan, Welber bisa dibilang cukup dewasa bagi pemain seusianya. Setiap kali memegang bola, pemain Sao Paulo U17 itu punya ketenangan yang luar biasa. Selain itu, pergerakan Welber acap kali tidak sia-sia. Dan harus diakui kalau Welber Jardim adalah pemain yang bisa menghidupkan permainan pasukan Indra Syafri melalui pergerakannya yang sangat mobile. Nah, salah satu hal lain yang bagus dari ini pemain adalah dia bisa main di berbagai posisi. Mulai dari bek kanan, bek kiri, dan gelandang. Yap, awal mula Welber dicoba sebagai gelandang adalah di era Indra Syafri. Dan secara keseluruhan, Welber mampu menjalankan peran tersebut dengan sangat baik. Beberapa kali maju ke sepertiga pertahanan lawan. Selain itu, ia juga sering bergerak ke sektor half space. Nah, dari sini kita melihat bahwa pemahaman ruang bermainnya sangat bagus. Maka dari itu, sekali lagi bagi anak 17 tahun yang main melawan pemain yang usianya cukup jauh di atasnya, beruntung banget Indonesia bisa punya pemain seperti dirinya. Dan penampilan Welber yang bagus khususnya bersama timnas seharusnya bukanlah sesuatu yang harus bikin kaget. Karena di Sao Paulo pun, ia termasuk pemain yang menonjol, termasuk ketika menjadi bagian penting tim junior Sao Paulo menjuarai Piala Gothia edisi 2019, Piala Dana, dan Piala Madewis yang masing-masing diadakan di Swedia, Denmark, dan Prancis.
dan berkat penampilannya yang memukau, sebagaimana dilansir dari CNN, kalau Welber Jardim ini sampai mendapatkan julukan Neymar from Indonesia. Hal itu mengacu pada kemampuan skill individunya yang bagus. Selain itu, Welber Jardim juga pernah secara khusus menjadi pemain timnas Indonesia yang menjadi headline di website FIFA saat Piala Dunia U17 beberapa waktu yang lalu. Tentu saja dengan melihat segala hal dari Welber, mulai dari data, statistik, cuplikan video, dan lain-lain, Kluivert diketahui merasa yakin jika Welber akan bisa menjadi aset penting di timnas senior Indonesia. Mungkin nggak dalam waktu dekat, namun boleh jadi di bulan Juni jika ia perform di Piala Asia U20 serta tentunya di klub, Welber kemungkinan besar minimal akan dapat kesempatan dulu berlatih bersama para pemain timnas senior. Sementara itu kita beralih ke Italia, di mana ada kabar menarik dari Jesus, kapten kita semua. Yap, di laga versus Inter, Venezia memang kalah dengan skor tipis 1-0. Akan tetapi, lagi dan lagi, Jesus mampu mencuri perhatian lewat aksi memukaunya, terutama dalam menjaga pergerakan Lautaro Martinez, termaksud ketika melakukan blok luar biasa atas tendangan dari striker timnas Argentina tersebut. Nah, ketika pertandingan usai, ada sebuah momen menarik terjadi ketika Bang Jai tampak bertemu dengan Stefan de Vrij, bek dari Inter Milan yang berasal dari Belanda. Dan dalam pertemuan itu, ada juga sosok pelatih Inter, Simone Inzaghi, yang juga tampak berbicara dengan Jay, di mana tak sedikit yang berasumsi kalau Inzaghi benar-benar paham kenapa Jesus masuk incaran banyak klub-klub ternama khususnya di Italia. Karena ya emang ia adalah bek yang berkualitas. Dan menurut Venezia Tuttosport, Jesus lagi-lagi menunjukkan kapabilitasnya sebagai pemimpin lini belakang. Dia tampil luar biasa hari ini. Kesulitan yang dihadapi dari rekan setim tercipta di sekelilingnya. Mengingat serangkaian cedera yang mencekram tim di Francisco, ia kembali menunjukkan kepemimpinannya hari ini, menutup semua yang dia bisa dan memimpin lini pertahanan. Dalam beberapa kasus, ia tampil luar biasa pada Lautaro dan Fratesi di awal babak kedua. Selalu elegan, tulis media tersebut. Yap, berkat aksi menawannya itu, banyak yang menduga kalau Inzaghi akan menjadikan Jay sebagai target di musim panas. Hal itu lantaran ia bisa menggantikan peran Stefan de Vrij yang selain usianya udah 32 tahun, kontraknya juga akan habis pada Juni 2025. Yang mana artinya kesempatan Jay untuk bersaing juga cukup terbuka. Apalagi back Inter lainnya, Francesco Acerbi, juga udah termakan usia yakni 36 tahun. Sehingga mungkin satu tempat bisa diperjuangkan Jay, mengingat di barisan back cuma ada satu nama yang namanya nggak akan tergantikan, yaitu Alessandro Bastoni. Menarik nih. Yap, terlepas dari apapun, semoga aja nih untuk para pemain timnas U20 bisa menunjukkan hal yang positif. Sebab bukan nggak mungkin kalian akan dapat kesempatan untuk seenggaknya berlatih bareng bintang-bintang di timnas senior. Selain Welber, nama-nama macam Jens Raven, Donny Tri, Kadek Arel sejatinya juga layak dicoba. Kemudian untuk pemain dari Liga 1, selain Rido, Witan, Egy, Kambuaya, atau siapapun yang biasanya jadi langganan, bisa aja nama Victor Detan juga diberikan kesempatan. Intinya, mumpung ini pelatihnya punya nama besar, plus asistennya top-top, ya udah kerja keras lagi, serta manfaatkan setiap apapun kesempatan yang ada. Lalu untuk Jesus, moga-moga aja dia bisa terus tampil konsisten musim ini. Terlepas dari nanti gimana nasib Venezia, tapi khusus Bang Jai, Mimin rasa, dan kalian semua juga mungkin sepakat, Bang Jai harus berani mengambil langkah besar andai muncul tawaran lagi, terutama dari tim-tim yang selama ini memantaunya. Ya, nggak harus langsung ke tim besar dulu sih, minimal tim seperti Torino, Fiorentina, atau Bologna.
juga nggak masalah, yang penting bisa tampil reguler. So, tetap semangat buat semua penggawa Garuda, mau itu yang di kompetisi domestik atau yang abroad. Moga-moga kalian bisa perform di tim, karena sejatinya itu yang sekarang jadi salah satu tolak ukur Kluivert di timnas Indonesia. Oke, kita Garuda. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.